Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamliku biha al-usul wa talinu biha al-surur wa ala alihi wa sahbihi wa man mansur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid bi lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alaina bi futuhil aini bi hikmatika wa sul alaina rahmataka inna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan tahun ini pula kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah berpuasa. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sampai kepada Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bagaimana hukumnya seorang suami yang mengqadha puasa asal istri, puasa istrinya, boleh apa enggak? Misalkan pada bulan Ramadan ada seorang istri yang melahirkan, kemudian ia mengeluarkan darah nifas selama lebih dari 30 hari, sehingga ia tidak bisa menjalankan ibadah puasa dalam satu bulan tersebut. Maka bolehkah sang suami ini mengqadha puasa istrinya? Jawabannya, menurut qaul yang ashah, tidak diperbolehkan, karena puasa ini termasuk ibadah mahdhah yang tidak bisa dihindarkan. Jadi puasa ibadah mahdhah itu ibadah yang mau tidak mau harus dikerjakan sendiri, tidak boleh diwakilkan, kecuali nanti ada bab tertentu yang memang diperbolehkan. Jadi jawabannya tidak boleh. Ini dalam tertera di dalam kitab Qawaidul Ahkam juz 1 halaman 214. Di sini disebutkan al-mithalul hadi wa salasuna la tasihhu niyatahu fi syai'in fil ibadati kal irfani wal imani was salati wat tasbihi wat tauhid wat takbir wat tahmid wal adani wa qiraatil Qur'an. Jadi hukumnya seorang suami yang mengqadha puasa istrinya ini tidak dibolehkan, tidak sah maksudnya, karena ibadah tersebut adalah ibadah yang mahdhah, yang mana ibadah ini ibadah kebajikan seperti iman, sholat, tasbih, membaca tahmid dan takbir. Nah, ini termasuk ibadah mahdhah yang tidak bisa diwakilkan. Jadi misalkan keimanan seorang dititipkan kan juga nggak boleh, diwakilkan juga nggak boleh. Membaca tasbih diwakilkan kan juga nggak bisa. Begitu pula dengan para adzan, membaca Al-Quran, itu ibadah yang hubungannya secara pribadi. Kemudian di annal aradu biha ta'limul ilahi wa laysa munibu mu'addaman fi ta'limin niyah. Juga dikarenakan orang tersebut atau orang yang beribadah ini itu hubungannya secara langsung dengan Allah SWT. Jadi bagaimana caranya orang itu mengagungkan tidak bisa diwakilkan dengan orang yang mewakilinya. Cara mengagungkannya dengan kepada Allah SWT. Jadi orang tersebut misalkan khusyuknya di dalam sholat itu juga nggak bisa diwakilkan.
Jadi orang yang mewakili pun juga gak akan sama tata caranya mengagungkan kepada Allah dengan orang yang diwakilinya. Itu alasannya seperti itu. Jadi seorang suami tidak diperbolehkan mengkodok puasa istrinya. Dikecualikan sini puas wasdunya min dzalikal hajj wal umrah fil haqqil ajizina imma bil mauti aw bil hazmi aw bil harami aw maradin la yuzja zawaluhu. Dikecualikan ibadah tersebut adalah ibadah haji dan umroh bagi mereka yang memang tidak mampu untuk menjalankannya dikarenakan sakit atau karena meninggal atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan untuk kesembuhannya, itu bisa diwakilkan. Walam yustasna minas sholati illa rak'atain tawafil nusuki niyabati li'annaha tabi'an lin nusuki. Begitu pula diperkecualikan. Arti kan yang tidak diperbolehkan itu sholat, kecuali sholat 2 rakaat di dalam tawaf ibadah haji. Itu karena sholat tersebut itu mengikuti ibadah yang dikerjakan. Dia ada sholat setelah tawaf itu ada sholat sunat 2 rakaat. Nah itu karena sholat tersebut itu tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang yang selesai melaksanakan tawaf, maka sholat tersebut itu mengikuti dengan ibadah itu sendiri. Jadi boleh dikerjakan dan boleh diwakilkan. Waqad jumhur bil tabi'ati ma la yajuzu bil asolati wa kadzalika shamu ala as-sahih. Begitu pula terkadang boleh mengikut pada ibadah yang lainnya adalah sebuah ibadah yang tidak diperbolehkan menurut asalnya. Begitu pula tidak boleh digantikan adalah ibadah puasa menurut kaul yang sahih. Jadi maksudnya begini, ibadah seperti ibadah sholat tadi itu tidak bisa diwakilkan. Misalkan ada orang yang meninggalkan sholat kemudian karena dia itu punya uang atau apa gitu, akhirnya menyuruh orang lain untuk menggantikannya, tidak boleh. Tapi bagi sholat tertentu yang ada hubungannya dengan ibadah yang diikutinya itu boleh. Misal di sini itu tadi saya contohkan ibadah sholat ketika mengerjakan tawaf atau ibadah haji. Nah itu boleh diwakilkan karena dia telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, misalkan meninggal atau sakit atau memang sakit yang memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu boleh. Maksudnya boleh untuk menggantikan posisi hajinya atau umrohnya atau tawafnya tadi kan. Jadi sholatnya yang 2 rakaat itu mengikuti pada hajinya, itu boleh. Kemudian di dalam kitab I'anat Talibin juga disebutkan qauluhu wala fi ibadati ay la tasihhu tawkilu fiha wa illam tatawaqqaf ala niyati wa dhalika li'anna mubasharaha. Hukumnya untuk mewakilkan seperti ini tidak sah dalam sebuah ibadah, sekalipun ibadah itu hanya cukup dengan niat saja. Karena orang yang melakukan ibadah adalah sesuatu yang dimaksud menurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beribadah itu semata-mata memang orang itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan misalkan kita dalam bab ibadah haji kita punya uang, jangan kita itu merasakan uang saya lebih, kemudian saya sehat. Seperti apa yang dikerjakan ini adalah kehendaknya. Jangan kita seperti itu. Itu malah nantinya kita tidak mendapatkan hakikat daripada yang kita kerjakan. Begitu pula orang yang bisa mengerjakan sholat, itu bukan semata-mata kehendak dirinya karena dia itu sehat atau dia itu punya kelebihan yang lain, misalkan dalam hal harta benda, misalkan karena bajunya bagus atau sarungnya yang bagus, akhirnya dipakai jamaah ini nanti kurang afdol. Kita jangan punya pikiran seperti itu. Tapi apa yang kita kerjakan ini semata-mata kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyembahnya atau diizinkan untuk beribadah menyembah kepadanya. Itu biasanya kita tertipu di situ. Makanya saya sering mengingatkan ketika saya pengajian, kalau kita selesai sholat atau selesai mengerjakan amaliyah yang misalkan mengaji atau ibadah-ibadah yang lainnya, kita dalam hati itu kita usahakan, alhamdulillah ya Allah, Kau telah mengizinkan aku untuk melaksanakan ibadah ini. Begitu pula kita selesai sholat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi. Kita jangan berzikir yang lain dulu. Kita bersyukur dulu pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih mengizinkan aku atau mentakdirkan aku bisa mengerjakan sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat maghrib. Terima kasih ya Allah. Di dalam hati kita seperti itu. Karena kalau orang tersebut tidak diizini oleh Allah, tidak diizinkan untuk bersujud, tidak diinginkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya, walaupun orang itu misalkan dekat dengan masjid, sarungnya bagus, bajunya bagus, topinya bagus, sehat pula, kalau Allah nggak mengizinkan nggak akan bisa. Maka dari itu kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengerjakan ibadah itu, kita bersyukur sekali. Karena itulah dasar kita untuk bisa ikhlas pada Allah. Jadi bukan karena kita itu ingin mendapatkan surga atau apa, enggak. Cukup dengan rahmat yang diberikan oleh Allah secara lebih kepada kita, itu menjadikan kita untuk merasa kita berterima kasih kepada Allah, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah. Jadi jangan terlalu jauh, ya bolehlah kita itu, ya semua orang lah itu mengharapkan nantinya bisa masuk surga. Tapi kalau menurut saya itu terlalu jauh. Jadi cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita dalam keseharian ini, bisa melaksanakan ibadah, kemudian kita berbakti kepada Allah, itu sebagai hakikatnya kita sebagai seorang hamba saja. Kemudian ibadah itu sendiri itu dibagi dengan 3 macam. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah yang pertama badaniah mahdhah, yang kedua maliyah mahdhah, dan yang ketiga maliyah ghairu mahdhah. Yang pertama ibadah badaniah mahdhah ini adalah ibadah yang hukumnya murni harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi itu adalah sholat, kemudian keimanan seseorang, kemudian baca tasbih, baca Al-Quran, berpuasa, itu ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua mahdhah maliyah. Ini ibadah yang murni berhubungan dengan harta benda.
maka secara mutlak ini diperbolehkan diwakilkan atau mewakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, maliyah ghairu mahdhur, yaitu ibadah yang diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang ada hubungannya dengan harta. Yang kedua tadi maliyah mahdhur, ini seperti misalkan orang itu mempunyai kewajiban zakat, kemudian diwakilkan kepada orang lain tata cara mengeluarkannya. Nah, ini boleh. Misalkan saya mempunyai tanah pertanian yang saya harus menyuruh orang lain untuk mengerjakan. Nanti setelah panen, saya mengatakan pada orang tersebut, tolong nanti zakatnya yang wajib untuk saya itu dikeluarkan juga di situ. Nah, itu boleh. Kalau dia berdagang di suatu tempat yang mungkin perhitungannya dilakukan di sana, nah, nanti sekalian juga dikeluarkan zakatnya. Nah, itu boleh. Nah, kedua, yang ketiga, maliyah ghairu mahdhur adalah ibadah haji. Jadi orang ini boleh mewakilkan ibadah tersebut kalau sudah memenuhi syarat. Misalkan orang tersebut sudah mendaftar haji, kemudian belum sampai berangkat, Allah sudah memanggilnya. Yang kata lain, sudah meninggal dan sebelumnya sudah berwasiat kepada anaknya, nah, besok seandainya aku tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah haji, tolong kamu yang gantikan, atau yang lainnya bisa menggantikan. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat, itu lain lagi. Kalau tidak ada wasiat, itu lain lagi. Jadi seandainya meskipun seorang anak ini mempunyai, ya maaf ya, dengan kehidupan yang dulunya serba kekurangan, kemudian orang tuanya ini juga belum pernah mendaftar, anaknya juga ya namanya dalam keadaan yang serba kurang. Kemudian Allah mentakdirkan di tahun-tahun yang berikutnya mempunyai usaha bisnis yang maju, yang akhirnya Allah berikan rezeki yang lebih kepada orang tersebut. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan niatan haji badal. Nah, ini biasanya orang itu ada yang seperti itu. Saya tak menghajikan kedua orang tuaku, namanya haji badal. Ini kalau tidak memenuhi persyaratan seperti yang saya katakan tadi itu, tidak ada wasiat dulu, ini tidak sah. Boleh dikerjakan dengan niatan seperti ini. Misalkan dia sendiri sudah pernah ibadah haji. Jadi orang yang membatalkan haji badal ini orang yang menggantikan kalau sudah pernah haji. Ini misalkan anaknya sudah pernah haji, dia berniat haji lagi, kemudian dalam hatinya gini, ya Allah, berikan pahala saya melaksanakan ibadah haji ini, berikan pahalanya pula kepada kedua orang tua saya. Lah, itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau menggantikan itu tidak boleh menggantikan, karena orang tua tersebut tidak pernah yang namanya wasiat tadi. Kalau wasiat, nah itu harus dikerjakan. Kalau tidak wasiat, kita tidak misalkan kita mau membatalkan itu kurang, masih jadi syarat-syaratnya masih kurang. Kemudian sholat yang dikerjakan di dalam sholat yang mengikuti ibadah haji itu boleh pula diwakilkan, karena ibadah haji itu boleh diwakilkan. Maka sholat setelah tawaf itu mengikuti dengan ibadah yang sebelumnya atau ibadah yang dikerjakannya. Jadi karena sholatnya itu sholat setelah tawaf dan ibadah haji dan
umroh itu boleh diwakilkan, maka sholat tersebut juga mengikuti boleh diwakilkan juga. Kemudian bagaimana hukumnya merokok ketika berpuasa? Apakah membatalkan? Apakah tidak? Jadi ketika masuk bulan puasa, misalkan pada hari pertama, kedua, dan ketiga, orang muslim mulai dari kalangan anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya melakukan ibadah puasa. Akan tetapi ketika memasuki hari kelima ke atas, terutama dari kalangan pemuda, banyak yang melakukan atau merokok pada siang hari dengan enjoy atau dengan santainya lah. Sebab menurutnya merokok adalah tidak membatalkan puasa, karena menurut dia itu hanya mengisap asap saja, tidak menelan sesuatu. Nah, benarkah puasa tersebut tidak batal dikarenakan merokok? Maka jawabannya, menurut kesepakatan para ulama, puasa tersebut itu batal. Jadi hukumnya ketika merokok di dalam keadaan berpuasa itu hukumnya batal atau membatalkan puasa. Karena ini sebagian orang itu memang meyakini kalau merokok itu tidak membatalkan puasa. Tapi ulama bersepakat. Jadi sepakatnya ini bukan kalau kita kan mungkin menentukan hukumnya asal-asalan. Tapi mereka ini dengan penelitian dan kajian-kajian yang namanya Basul Masail, dengan bukti-bukti dan hukum-hukum yang kuat, akhirnya bersepakat bahwa merokok dalam keadaan berpuasa itu hukumnya membatalkan puasa tersebut. Di sini diterangkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Ittafaqal fuqaha'u ala an syurba dukhanin ma'rufi asna as-sawmi yufsidu siyama li'annahu minal muftirat. Jadi bahwasanya bersepakat ulama fikih, mereka ini bersepakat bahwasanya memasukkan asap rokok itu ke dalam kerongkongan hukumnya membatalkan puasa, merusak puasa. Sebab merokok tergolong sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu, sebegitu pula bisa membatalkan puasa jika seorang memasukkan asap rokok tersebut ke dalam tenggorokan sekalipun tidak merokoknya. Jadi misalkan dia tidak merokok tapi membakar rokoknya yang dibakar pun di asbak, kemudian nggak kuat lempet disedot, cari sedikit lah asapnya untuk waduh gak kuat ini gak rokok ini, terus gak rokok tapi tak obongnya tak ambuni keluwe. Sama saja dengan sengaja seperti itu juga sama saja seperti merokok, walaupun tidak dihisap tapi sengaja dimasukkan ke tenggorokan, itu sama saja. Tapi fala yufsidu bihi shaum idza la yumkinul ikhtiyar min dzalik. Di sini diperkecualikan tidak merusak puasa ketika dia bercampur dengan orang-orang yang tidak berpuasa dan mereka ini merokok, kemudian sulit untuk menghindari asapnya tanpa sengaja dan tidak berniat memang untuk sengaja menghisapnya. Ya sebagaimana mungkin dia itu misalkan dalam satu ruangan ada orang yang merokok, mau nggak mau pasti mau rokok, apalagi kalau dalam berpuasa. Ini tidak membatalkan karena dia
sendiri tidak sengaja untuk menghisap rokok tersebut dan sulit pula untuk menghindarinya, maka tidak apa-apa. Begitu pula ketika puasa sunnah. Puasa sunnah ini kan hubungannya nafsi-nafsi. Maksudnya misalkan dia puasa Senin Kemis, tidak semua orang di waktu itu berpuasa. Jadi kemana dia pergi ya orang yang merokok kan seenaknya. Jadi mungkin kalau dia itu dalam suatu ruangan atau suatu tempat ada orang merokok, kemudian dia kok menghirup asapnya, tidak dihukumi dengan membatalkan puasa. Nah, dia tidak sengaja untuk menghisapnya, menghirupnya. Nah, mungkin ada pertanyaan di dalam masalah puasa, silahkan monggo, atau di luar bab puasa silahkan. Ada yang ingin bertanya, monggo. Belum saya tutup. Mungkin di pertemuan berikutnya ada yang bab-bab tertentu mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Terserah udah bab apa saja, silakan dipertanyakan. Kalau saya langsung bisa menjawab, saya jawab. Kalau misalkan kurang apa itu, saya belum bisa menjawab waktu itu, mungkin saya jawab di minggu depannya lagi. Ada yang perlu dipertanyakan? Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun sedikit ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awradi wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judamanna la bintisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisuhi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.